AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Untuk pensiunan juga telah dibayarkan, di mana SP2D ke bank penyalur dengan target total 11.786.000.000 bagi 3.643.828 pensiunan. Saat ini telah disalurkan sebesar 11.571,09 miliar rupiah. Berapa pensiunan yang sudah menerima? Yaitu sebanyak 3.577.359 pensiunan atau 98,18% yang sudah menerima. Yang disalurkan melalui PT Taspen adalah 10.195,61 miliar atau 3.095.503 pensiunan. Sedangkan pensiunan dari TNI Polri melalui PT Asabri telah disalurkan 1.375,48 miliar rupiah. Itu untuk pensiunan TNI Polri yang disalurkan melalui PT Asabri sebanyak 481.856 pensiunan. Jadi ini masalah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini. Demikian teman-teman wartawan media yang saya hormati pada sore hari ini untuk memberikan update dan sekaligus untuk memberikan penjelasan serta keyakinan kami di Kementerian Keuangan akan terus menjaga keuangan negara APBN 2025 secara profesional dan kredibel. Dan kami akan terus melakukan update. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini, artinya semangat cinta tanah air. Karena kalau ada kesadaran sinergi dan ada pemahaman bahwa stabilitas yang akan memungkinkan transformasi suatu bangsa, berarti kita berada dalam kondisi yang kuat. Karena apa? Karena memang bangsa kita, negara kita, Indonesia, memang diberi suatu karunia. Saya ulangi, bukan satu, diberi karunia yang terus-menerus, yang luar biasa. Saya baru saja pulang dari suatu lawatan cukup lama dan cukup intensif. 16 hari, kalau dipotong perjalanan bisa dikatakan total perjalanan ya mungkin 48 jam lebih. Dan saya hadir untuk pertama kali dalam KTT APEC, menemui pelaku-pelaku ekonomi, pemimpin-pemimpin ekonomi Asia Pasifik, tapi hadir juga banyak undangan dari tempat lain, hadir juga pelaku-pelaku ekonomi dari kawasan lain, kemudian di G20, tapi hadir juga selain negara G20, begitu banyak negara-negara lain.
Saya jumpa di situ juga pimpinan Bank Dunia dan pimpinan blok-blok ekonomi. Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia dalam posisi yang sungguh sangat menguntungkan. Dari segi sumber daya, kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Hampir semua elemen, mineral, tanaman, kekayaan laut yang dibutuhkan untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Dan hampir sudah menjadi konsensus pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar geopolitik dunia bahwa Indonesia memang menjelang 2045 akan menjadi negara yang maju. Bahkan disebut negara keempat, kelima, ketujuh dunia. Kita faham kekayaan kita. Kita faham. Kita mengerti. Tapi banyak di antara kita yang sesungguhnya tidak menyadari apa efek, apa impact daripada kepemilikan kita terhadap sumber-sumber daya tersebut. Sumber daya dan mineral-mineral kritis yang dikatakan critical minerals yang dibutuhkan untuk negara industri teknologi tinggi. Karena itu pelaku-pelaku perbankan, terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum, atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan, memainkan peran yang sangat penting. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan, dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia, termasuk menteri-menteri dan menko-menko saya, termasuk tokoh-tokoh pemerintahan, tidak hanya masa sekarang, tapi masa-masa yang lewat. Kita berada di posisi ini karena keberhasilan pendahulu-pendahulu kita. Saudara-saudara sekalian, setiap saya keliling Indonesia disegani. Jadi saya memang menikmati mungkin usaha kerja keras pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Karena saya hadir di KTT tersebut kurang 1 bulan berkuasa. Kurang 1 bulan menjabat, saya sudah dihormati. Bukan Prabowo yang dihormati, Indonesia yang dihormati. Dan dalam forum ekonomi tersebut, kenapa Indonesia dihormati? Indonesia dihormati karena ekonomi Indonesia dianggap berhasil dengan sangat cemerlang. Jangan terlalu sering tepuk tangan. Kampanye udah selesai. Jadi saudara-saudara, benar, ini serius. Saya tuh merasa sampai
karena mereka begitu melihat ke Indonesia. Negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika, semua sekarang minta diundang ke Indonesia. Bulan Januari, Presiden Angola minta ke Indonesia. Bulan Februari, Presiden Kongo, Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, temannya Pak Luhut, minta ke sini. Begitu Pak, pemimpin Tanzania, dan yang saya sudah ketemu waktu di Brazil. Apa poin saya? Poin saya adalah kita harus bersyukur bahwa pengendalian ekonomi kita harus diakui selama ini cukup prudent, cukup bijak, cukup tertib, dan cukup aman. Saudara-saudara sekalian, kita perlu bangga negara kita, negara developing, negara yang sedang membangun, jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, luas wilayah sangat luas, dengan segala macam masalah, suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda. Kita dapat membawa bangsa kita sampai ke sekarang. Inflasi yang sangat rendah, pertumbuhan di atas rata-rata dunia. Saya bangga kenapa? Tiap saya keliling, sejak saya Menteri Pertahanan, kita disegani kenapa? Negara sebesar kita, negara yang sedang membangun, kita terkenal tidak pernah default. Banyak negara yang seperti kita, defaultnya ada yang 5 kali, 10 kali, ada yang 13 kali default. Negara yang termasuk industri yang maju, teknologi yang maju, inflasinya pun di atas 60%. Ketidakstabilan ekonomi di banyak negara-negara itu membuat situasi kita, situasi yang patut kita syukuri, bukan untuk kita euforia, bukan untuk kita lengah, justru untuk kita semakin hati-hati. Indonesia berada dalam posisi yang perlu kita jaga bersama, karena kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang cukup peka dan cukup bisa dikatakan penuh ketidakpastian. Tapi kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, memang ada peningkatan ketegangan di Ukraina, tetapi banyak pengamat, banyak pemikir menilai bahwa dengan pemilihan Presiden Amerika yang baru, kemungkinan bisa terjadi terobosan-terobosan yang positif. Di Timur Tengah pun, dengan adanya gencatan senjata di Lebanon, membawa ke arah yang lebih positif. Kita berharap akan ada terobosan-terobosan juga di Gaza.
Situasi penuh ketidakpastian ini mengharuskan kita untuk selalu waspada, selalu hati-hati. Tapi saya bersyukur bahwa suasana secara garis besar di Republik Indonesia ini cukup tenang dan cukup kondusif. Baru saja kita selesai pilkada kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia, puluhan provinsi, ratusan kabupaten kota. Syukur alhamdulillah berjalan dengan tenang, dengan damai. Untuk itu juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Dan ini menandakan terjadi suatu kematangan, terjadi suatu proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara, berpolitik, bahwa pergantian politik, pergantian kepala daerah itu menjadi hal yang biasa, bahwa kita bisa ganti pemimpin dengan damai melalui kotak suara. Walaupun mungkin kita belum puas, harus kita perbaiki, benar. Tetapi terjadi menurut pendapat saya dan keyakinan saya suatu proses pendewasaan. Yang menang biasa-biasa saja, jangan euforia.